Pendekar Pedang bab 155 sampai bab 157. Memikirkannya seperti ini, mudah untuk memahami bahwa Paman Ye Qingcheng mengetahui kartu Qin Fan. Karena dia tahu kekuatannya sendiri, dia mengucapkan kalimat itu dengan tidak tepat, yang jelas menyiratkan sesuatu pada dirinya sendiri. Adapun mengapa dia tidak mengatakannya dengan jelas, Qin Fan menebak bahwa mungkin sepupu Ye Qingcheng memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Tidak peduli apa yang diisyaratkan sepupu Paman Ye Qingcheng, dia harus bertanya kepada ibunya. Terutama setelah mengalami penahanan Murong Linger kali ini, Qin Fan merasakan krisis yang tidak dapat dijelaskan. Pastor Qin Jingye dan adik perempuannya, yang satu pejabat dan yang lain pelajar, identitas mereka membuat para prajurit itu tidak akan mudah memprovokasi mereka. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal mereka berdua relatif aman. Namun, lingkungan tempat ibu dan saudara perempuan saya Su Qing tinggal dapat dikatakan berbahaya. Bagaimanapun, pusat perbelanjaan seperti medan perang. Apalagi dalam 3 tahun terakhir, keluarga Li tidak akan pernah membiarkan grup Nianqi berkembang. Qin Fan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Nianqi. Begitu telepon berdering 2 kali, itu terhubung, diikuti oleh suara Li Nianqi yang menyegarkan dan sedikit bersemangat. Xiao Fan, kenapa kamu berpikir untuk meneleponku? Apakah kamu membuat kesalahan di sekolah, dan guru memintamu untuk mengundang orang tua? Perusahaan Anda menemui saya dalam masalah, dan saya ingin bertanya apa yang terjadi. Oh, siapa saya, wanita tua Anda, saya tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Qin Fan sepertinya bisa melihat lelaki tua itu melalui telepon. Penampilan di depan ibu. Oke, aku akan mengadakan rapat pagi, tutup telepon. Oke. Mendengar bunyi bip dari telepon, wajah Qin Fan menjadi gelap. Meskipun Li Nianqi adalah wanita yang kuat, dia sangat lembut dalam menghadapi kasih sayang keluarga. Jangan melihat nada suaranya yang riang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi keinginan untuk menutup telepon inilah yang mengkhianatinya. Qin Fan dapat menyimpulkan bahwa pasti ada yang salah dengan ibunya. Bawa aku ke stasiun kereta berkecepatan tinggi, aku akan pergi ke Jiangyang, kata Qin Fan kepada Chu Tianxiong di depannya. Chu Tianxiong, yang sedang mengemudi, tidak bertanya kepada Qin Fan mengapa dia tiba-tiba pergi ke Jiangyang, dan dia tidak boleh bertanya apa yang tidak boleh ditanyakan oleh bawahan. Kenapa aku tidak mengantarmu ke Jiangyang saja? Aku akan pergi ke Jiangyang untuk menghadiri konferensi Wanxiang dalam beberapa hari. Qin Fan tidak bertanya apa itu konferensi Wanxiang, karena dia mengetahuinya dari namanya tidak terlalu banyak untuk dikendarai. Pelan-pelan. Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Sudut ruang tunggu stasiun kereta berkecepatan tinggi. Pendeta Tao tua berjubah hitam Tao menarik perhatian banyak orang. Tuan, biarkan aku pergi bersamamu, mungkin aku bisa membantumu. Qin Fan tidak menolak, tidak apa-apa. Pada saat ini, ponsel Qin Fan berdering. Setelah melihat-lihat, itu adalah panggilan Ye Qingcheng. Qin Fan, aku memikirkan tentang apa yang dikatakan pamanku dengan hati-hati, dan kupikir kita perlu pergi ke Jiangyang. Suara Ye Qingcheng terdengar sangat serius. Qin Fan sedikit terkejut dengan wawasan tajam Ye Qingcheng, saya di stasiun kereta berkecepatan tinggi, dan saya akan pergi ke Jiangyang. Tunggu sebentar, saya akan pergi dengan Anda, mungkin saya bisa tolong kamu. Ye Qingcheng adalah wanita tertua dari keluarga Ye di Kyoto. Nah, lapisan identitas ini memang akan berperan besar dalam persaingan komersial. Aku akan menunggumu di ruang tunggu. Qin Fan tidak berharap Ye Qingcheng membantu. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah, aku khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menyelesaikannya. Dia hanya mengkhawatirkan keselamatan Ye Qingcheng, jadi dia membawanya ke sisinya. Setengah jam kemudian, rombongan berempat naik kereta berkecepatan tinggi ke Jiangyang. Pergi kali ini, jika ibuku benar-benar dalam kesulitan, aku bisa membantunya. Jika ibuku sudah menyelesaikannya sendiri, dia bisa mengirim jimat giok itu. Pukul 11 siang, Qin Fan berempat tiba di Jiangyang, ibu kota provinsi Han Timur.
Kota Jiangyang adalah kota tingkat pertama baru dengan prospek pengembangan yang baik, jauh lebih makmur dan lebih kaya daripada kota tingkat prefektur. Itu adalah kunjungan pertama Qin Fan ke perusahaan ibunya, dan dia masih belum mengetahui lokasi grup Nianqi. Qin Fan tidak ingin menelepon ibunya untuk saat ini. Dia tahu bahwa dengan kepribadian ibunya, bahkan jika dia benar-benar menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, dia tidak akan membiarkan dia berpartisipasi. Li Nianqi tidak akan percaya bahwa dia mampu menyelesaikannya sama sekali. Begitu dia tahu bahwa dia akan datang, dia mungkin akan terpaksa mengirimnya kembali. Jangan beritahu ibuku, tetapi Qin Fan harus memahami situasi grup Nianqi saat ini. Di antara mereka, ada kandidat yang sangat cocok, dan itu adalah Su Qing, asisten dari sisi ibuku. Su Qing adalah seorang mahasiswa yang didanai oleh Li Nianqi. Dia meninggalkan panti asuhan pada usia 10 tahun untuk mengikuti Li Nianqi, dan telah merawat Qin Fan seperti kakak perempuan. Dan Qin Fan juga menganggapnya sebagai saudara perempuannya sendiri. Seperti kata pepatah, jika Anda dekat dengan vermilion, Anda akan menjadi merah, dan jika Anda dekat dengan tinta, Anda akan menjadi hitam. Su Qing telah bersama Li Nianqi selama bertahun-tahun, mewarisi bakat bisnis Li Nianqi, dan sekarang dia adalah tangan kanan Li Nianqi. Namun, untungnya, Su Qing tidak mewarisi karakter Li Nianqi sebagai wanita yang kuat. Mungkin karena dia yatim piatu sejak kecil. Kepribadian Su Qing lebih lembut dan pemalu, seperti kakak perempuan yang pendiam selama waktu yang lama. Qin Fan memiliki kesan yang sangat baik tentang Su Qing, bukan hanya karena perhatian Su Qing yang cermat terhadapnya, tetapi juga karena Su Qing adalah kecantikan yang langka. Adapun pria, mereka lebih spesifik, mereka menyukai kecantikan muda dan cantik segera setelah mereka berakal sehat, dan mereka masih menyukai kecantikan muda dan cantik sampai mereka terkubur di bumi pada usia 80 tahun. Seorang wanita tidak pernah bisa melakukan ini. Namun, perasaan Qin Fan terhadap Su Qing telah banyak berubah setelah kembali dari Immortal Realm kali ini. Di masa lalu, ketika dia adalah seorang pemuda pemberontak, dia baru saja mulai jatuh cinta, dia berfantasi tentang kakak perempuan yang lembut dan cantik ini dalam gerakan lambat dengan tangan kiri dan tangan kanannya. Sekarang, dia merasa lebih seperti anggota keluarga terhadap Su Qing. Jika Anda ingin mengetahui situasi grup Nianqi saat ini dan tidak ingin diketahui oleh ibu Anda, Su Qing adalah orang yang terbaik. Namun, Qin Fan belum melihat Su Qing sejak dia kembali dari alam abadi, dan dia lupa menanyakan nomor telepon ibunya Su Qing. Jika kamu menelepon ibumu untuk bertanya saat ini, pasti akan membuatnya curiga. Sepertinya saya baru saja pergi ke grup Nianqi untuk bertanya pada diri sendiri, dan kebetulan saya tahu jalannya. Qin Fan memanggil taksi dan melaporkan nama grup Nianqi, tetapi pengemudi menginjak pedal gas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah 7 putaran dan 8 putaran, pengemudi gendut itu melihat ke meteran, ini dia, 30 yuan. Setelah memberikan uang, Qin Fan turun dari bus dan berdiri di depan gedung grup Nianqi, hanya untuk menyadari bahwa itu tidak berada di dekat stasiun kereta berkecepatan tinggi. Seberapa jauh? Pendeta Tao Tua itu mengutuk, bocah ini, benar-benar buruk. Qin Fan melirik Tao Tua dan Ye Qingcheng, dan berkata dengan ringan, kalian tunggu di sini dulu, aku akan masuk dan bertanya. Xia Zhu memutar matanya dalam ketidakpuasan, apa yang kamu lakukan, kembali ke perusahaanmu sendiri, mengapa rasanya seperti pencuri? Qin Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berpakaian seperti orang tua, dan penampilan Ye Qingcheng, itu akan menarik perhatian. Kemanapun dia pergi. Setelah menarik perhatian semua orang, Li Nianqi kemungkinan besar akan tahu bahwa dia akan datang. Jika Li Nianqi tidak ingin dia mengetahui situasi perusahaan saat ini, bahkan mungkin Su Qing tidak akan memberitahunya. Namun, jika dia menemukan Su Qing di belakang punggung ibunya dan mengetahui tentang situasinya, Qin Fan cukup yakin bahwa dia bisa mengeluarkan kata-kata dari mulut Su Qing. 2 satpam berseragam berdiri di depan pintu kaca gedung. Keduanya tidak bertanya atau berhenti, Qin Fan berjalan langsung ke gerbang. Begitu dia masuk, Qin Fan melihat sepasang pria dan wanita muda keluar dari lift, berbicara sambil berjalan. Wanita itu tidak lain adalah Sister Su Qing yang sangat dirindukan Qin Fan.
Su King mengenakan gaun profesional hitam, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi hitam. Dia memiliki penampilan yang menyegarkan dan cakap dari seorang wanita profesional, dan juga memiliki kelembutan dan kelembutan seorang wanita dewasa. Su King sangat cantik, setingkat dengan Murong Linger dan Tang Cucu, dan Su King memiliki pesona dewasa yang tidak dimiliki keduanya. Pesona dewasa semacam ini sebenarnya yang paling menarik, dan bisa langsung membunuh gadis-gadis hijau itu. Ketika saya masih muda, saya tidak mengetahui kecantikan wanita dewasa, dan secara keliru menganggap gadis sebagai harta karun. Tentu saja, Su King adalah wanita dewasa, bukan wanita dewasa. Faktanya, dia adalah wanita yang sangat tradisional di tulangnya. Saat keduanya berjalan menuju meja depan, Su King memberitahu pria itu sesuatu. Pria itu sepertinya tidak mendengarkan sama sekali, tetapi menatap wajah cantik dan leher seputih salju Su King dengan agresif dengan sepasang mata penuh cahaya panas. Dan Su King sepertinya menahan rasa jijiknya, memaksa dirinya untuk tersenyum, dan terus menjelaskan kepadanya. Setelah mendengarkan sebentar, Qin Fan semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan grup Nianqi, dan masalahnya tidak kecil. Karena Su King telah memberitahu pria itu tentang prospek pengembangan grup Nianqi, dan tampaknya menarik investasi. Tiba-tiba, tangan pria itu mengarah ke pinggang Su King. Su King telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, dan mundur selangkah dengan tenang, tepat pada waktunya untuk menghindari tangan babi asin itu. Wajah Qin Fan menjadi gelap, dan dia berjalan mendekat. Tuan Muda Zhou, tolong tunjukkan rasa hormat. Nada suara Su King serius, tetapi ada senyum profesional di wajahnya. Zhou Wenbin mengangkat alisnya, dengan ekspresi sembrono di wajahnya. Asisten Su, kamu tidak perlu berpura-pura tidak bersalah di depanku. Jika kamu ingin mendapatkan investasi, lepaskan kesombonganmu. Mengandalkan menjual tubuh Anda untuk menarik investasi. Selain itu, apakah Anda bodoh sebagai investor? Apakah Anda akan berinvestasi di perusahaan tanpa prospek karena seorang wanita akan membawa keuntungan besar, dan grup Nianqi dapat membantu mereka mendapatkan uang? Ini bukan karena seorang wanita. Su King berkata dengan tenang. Wajah Zhou Wenbin jelek. Sebagai anak dari pemegang saham terbesar kedua grup Nianqi, meskipun dia cuek, dia tetap memahami filosofi dasar investasi ini. Dia tahu apa yang dikatakan Su King benar, modal tidak akan berinvestasi di perusahaan tanpa masa depan karena seorang wanita. Demikian pula, mereka tidak akan menyerah berinvestasi di perusahaan yang dapat membantu mereka menghasilkan uang karena seorang wanita. Nada suara Su King sedikit melunak, jadi, Tuan Muda Zhou, Anda hanyalah perantara. Jika Anda bisa membawa saya ke Ivy Banquet, saya akan memberi Anda sebagian dari hadiah, dan Anda juga bisa mendapatkan hadiah dari investor. Wajah Zhou Wenbin. Ada sedikit lelucon di wajahnya, itu bagus secara teori, tetapi apakah menurut Anda Tuan Muda ini adalah orang miskin? Dia mencondongkan tubuh ke depan perlahan, dan berbisik dengan provokatif, apa yang diinginkan Tuan Muda ini adalah milikmu. Jika kamu tidak setuju, maka tarik ke bawah. Tubuh Su King sedikit gemetar, dia benar-benar ingin berteriak pada binatang itu, lalu berbalik dan pergi. Tapi, dia tidak bisa. Dia menekan rasa jijiknya dan terus tertawa dan berkata, Tuan Muda Zhou, Anda juga anggota grup Nianqi. Jika Anda membantu saya, Anda membantu diri Anda sendiri. Saya harap Anda bisa memikirkannya. Zhou Wenbin mengulurkan tangan untuk memeluk Su King lagi dengan senyum main-main, pinggang kecil. Tiba-tiba, sebuah tangan putih dan kurus meraih pergelangan tangannya. Aduh, sakit. Lepaskan. Zhou Wenbin mengeluarkan serangkaian jeritan. Melihat orang itu datang, Su King tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao Fan, kenapa kamu di sini? Qin Fan sedikit tersenyum, jika aku tidak datang, sampah manapun akan berani menggertak adikku Su King. Mengesampingkan semua kekuatannya naik, jeritan Zhou Wenbin meningkat lagi. Ah, sakit, lepaskan. Nak, kamu berani menyelinap menyerangku, aku akan memberitahumu bahwa kamu sudah mati. Qin Fan memutar matanya ke arahnya, saya khawatir Anda tidak memahami situasi Anda.
Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan lagi. Ah, aku salah, pahlawan, tolong maafkan aku. Zhou Wenbin berjongkok di tanah kesakitan, berkeringat dingin. Melihat ini, Su Qing buru-buru membujuk, Xiao Fan lepaskan, dia putra Direktur Zhou, dia baru saja bercanda denganku. Benar, aku hanya bercanda dengan asisten Su. Lepaskan. Zhou Wenbin juga buru-buru meminjam lereng untuk turun dari keledai. Qin Fan tahu bahwa Su Qing berada pada titik krusial ini, dan dia tidak ingin menyinggung pemegang saham terbesar kedua perusahaan itu. Zhou Wenbin ini tidak membuat kesalahan besar, jadi tidak apa-apa untuk memberinya pelajaran. Qin Fan melepaskan tangannya, dan menatapnya dengan dingin, lain kali kamu berani tidak menghormatiku, saudari Su Qing, itu tidak akan sesederhana itu. Sikap Zhou Wenbin berubah drastis setelah dilepaskan. Dia mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak yang aman dari Qin Fan, dan memeluk pergelangan tangannya dengan ekspresi kesal. Nak, kamu berani memukulku. Aku tidak akan membiarkanmu berlutut dan memanggilku kakek hari ini, jadi aku tidak akan memanggilmu Zhou Wenbin. Keamanan, Satpam, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat bahwa saya dipukuli? Zhou Wenbin meraung keras ke arah pintu. Dua penjaga keamanan bergegas masuk, Tuan Muda Zhou, ada apa? Dia, anak ini, baru saja menyerang Ben Shao. Anda memberinya pelajaran keras dan mengirimnya ke ruang patroli. Iya. Dua satpam segera berjalan menuju Qin Fan dengan wajah dingin. Bukan urusanmu di sini, kembali ke posmu. Su Qing berteriak pada mereka berdua. Namun, kedua satpam itu sepertinya tidak mendengarkan Su Qing sama sekali, karena ayah Zhou Wenbin kebetulan bertanggung jawab atas Departemen Administrasi, dan Departemen Keamanan juga milik Departemen Administrasi. Mereka lebih suka menyinggung asisten ketua daripada Zhou Wenbin. Melihat kedua satpam itu tidak mendengarkannya, Su Qing merasa sangat terhina, dan berteriak dengan cemas, dia adalah putra ketua, apakah kamu tidak mau melakukannya? Kali ini, kedua satpam itu ketakutan. Mereka tidak harus mendengarkan Su Qing, karena mereka mendapat dukungan Zhou Wenbin. Namun, mereka tidak berani menyinggung ketua. Zhou Wenbin tidak akan pernah bisa menangani kecelakaan itu. Qin Fan sedikit mengernyit, tampaknya masalah grup Nianqi sangat serius, bahkan kedua satpam itu berani mengabaikan saudari Su Qing. Zhou Wenbin melihat Qin Fan dari atas ke bawah, dan berkata dengan mencibir, jadi, Anda adalah tuan muda yang tidak berguna itu. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Anda jatuh dari Gunung Tai 3 tahun lalu, bukan? Kenapa kamu belum mati? Mendengar ini, wanita muda di meja depan tidak jauh dari sana tidak bisa menahan diri, dan tertawa terbahak-bahak. Kedua satpam itu juga memandang Zhou Wenbin dengan kagum. Arti dari kata-kata ini singkatnya berteriak, Tuhan tidak terbuka, mengapa dia tidak mati? Kecuali Zhou Zhao, seluruh grup Nianqi mungkin tidak akan menemukan orang lain yang berani berbicara dengan putra ketua seperti ini. Wajah Su Qing jelek, tidak apa-apa untuk menghinanya, tapi dia benar-benar tidak tahan untuk menghina Qin Fan. Zhou Wenbin, tolong tunjukkan rasa hormat. Xiao Fan adalah putra ketua. Zhou Wenbin berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, hormat. Hehe, asisten Su, tuan muda yang tidak berguna, menurutmu dia pantas menerimaku hormat. Selain itu, di masa depan, grup Nianqi mungkin bukan miliknya, jadi jangan gunakan ketua untuk menekan saya. Sekarang dia tahu identitas Qin Fan, Zhou Wenbin tidak boleh membiarkan penjaga keamanan melakukan apapun, dia hanya bisa meminta yang murah. Su Qing ingin bertanya padanya, tapi dia tidak berani bicara terlalu banyak, dia hanya bisa mengatupkan gigi peraknya dengan marah. Qin Fan tidak terbiasa dengannya, jadi dia langsung menamparnya. Bentak. Zhou Wenbin dipukuli dengan sangat pusing sehingga dia buru-buru mendukung penjaga keamanan di sekitarnya, dan berhasil berdiri diam. 5 tanda merah muncul di wajah aslinya yang tampan, dan jejak darah merah cerah segera mengalir dari sudut mulutnya. Kamu berani memukulku. Beraninya kamu memukulku. Bahkan setelah ditampar, Zhou Wenbin tampaknya masih tidak percaya bahwa Qin Fan, seorang tuan muda yang tidak berguna, berani melakukan apapun padanya.
Apalagi dalam situasi grup Nianqi saat ini, meski ketua datang sendiri, dia harus memberinya beberapa poin. Su King juga menutup mulut kecilnya karena terkejut, jadi dia tidak berseru. Dalam ingatannya, Qin Fan masih anak laki-laki yang nakal dan pemalu, bahkan jika dia marah, dia paling banyak akan memarahinya, tidak pernah berpikir bahwa Qin Fan akan melakukan apapun. Su King, kamu sudah melihat semuanya. Bajingan kecil inilah yang memulai serangan. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, keluarga Zhou kita akan segera menarik sahamnya dari grup Nianqi. Wajah serius, apa yang ingin kamu jelaskan? Aku ingin dia berlutut di depanku dan bersujud untuk meminta maaf. Jika dia menamparku, aku akan menamparnya 10 kali. Zhou Wenbin meraung keras dengan ekspresi ganas di wajahnya. Menghadapi. Ya. Tapi, aku akan menggantikan Xiao Fan. Su King setuju dengan tegas, ingin mengambil semuanya sendiri. Hati Qin Fan menghangat, saya belum melihatnya selama 3000 tahun. Tetapi niat aslinya tidak pernah berubah, dia masih kakak perempuan yang melindunginya. Zhou Wenbin mencibir dan berkata, haha, Qin Fan, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu bersedia membiarkan seorang wanita dipukuli untukmu? Kamu adalah pemborosan yang hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Pop. Tanda seru. Qin Fan menamparnya lagi. Kali ini kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, dan Zhou Wenbin langsung jatuh ke tanah. Xiao Fan. Su King akhirnya tidak bisa menahan diri dan berseru. Kamu terlalu impulsif. Aku akan membawamu pergi dulu. Su King tidak peduli tentang investasi, dia tidak bisa membantu tetapi menarik Qin Fan pergi, dan tidak peduli tentang Zhou Wenbin yang berbaring di tanah menatap bintang-bintang. Qin Fan awalnya ingin merapikan Zhou Wenbin, tetapi dia sangat ingin tahu masalah apa yang dihadapi ibunya. Semut seperti Zhou Wenbin dapat dirapikan kapan saja, jadi dia pergi bersama Su King. Pada saat Zhou Wenbin berdiri dengan dukungan dari penjaga keamanan dan kepalanya sadar kembali, Qin Fan dan Su King sudah pergi. Qin Fan, bajingan kecil, dan Su King, pelacur, tunggu aku, tunggu aku. Mata Zhou Wenbin robek, dan raungannya bergema di aula Lu Yuan Hotel. Di suite mewah, Su King berdiri di depan Qin Fan, menatapnya dengan lembut. Xiao Fan, aku tidak melihatmu selama 3 tahun. Kamu telah banyak berubah. Aku mendengar dari ketua bahwa kamu masih hidup. Aku tidak bisa mengatakan betapa bahagianya aku. Perubahan ini tidak hanya tentang tinggi dan penampilan, tetapi juga sikap mendominasi yang baru saja membuat langkah yang menentukan. Karakter. Mengenai perubahan ini, Su King tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk. Dia berpikir bahwa laki-laki harus sedikit mendominasi, jika tidak bagaimana mereka akan menakuti orang banyak di mall di masa depan. Tapi dia juga khawatir kepribadian dominan Qin Fan akan menimbulkan masalah di mana-mana. Qin Fan tidak pernah berpikir bahwa kalimat sederhana Su King akan menyembunyikan beberapa lapis makna. Nona Su King telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Ah, apakah ada? Itu menjadi lebih indah. Tersenyum. Wajah cantik Su King memerah, dan dia menatap Qin Fan dengan genit, bocah bau, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, dan mulutku menjadi lebih manis. Kamu pasti sering membujuk gadis, kan? Pada Ye Qingcheng yang sedang duduk di sofa. Kecantikan Ye Qingcheng, bahkan Su King, yang juga cantik, mau tak mau sedikit terkejut. Qin Fan menggosok hidungnya dan tersenyum tak berdaya, aku. Bilang dia dikirim ke pintu secara otomatis, apakah kamu percaya padaku? Di samping, Ye Qingcheng merasakan mata keduanya, dan merasa sedikit tidak nyaman. Nona, saya pikir Qin Fan pasti berbicara buruk tentang Anda. Xia Zhu, yang ahli dalam teori ancaman Qin Fan, mengipasi api. Ye Qingcheng mengabaikannya. Xiao Fan, hotel ini dimiliki oleh grup Nianqi. Kamu dan temanmu akan tinggal di sini dulu. Ketua sedang pergi untuk perjalanan jauh di pagi hari. Aku akan kembali untuk menjaga perusahaan. Aku akan ikut menemani Anda ketika saya bebas. Qin Fan tersenyum aneh, matanya dalam dia menatap Su King dengan penuh perhatian. Su King ketakutan dengan tatapannya, di depan tatapan Xiao Fan,
aku benar-benar merasa seperti tidak mengenakan pakaian apapun. Apa yang dialami Xiao Fan dalam 3 tahun terakhir? Saudari Suking, jika Anda terburu-buru untuk kembali, Anda tidak boleh pergi ke perusahaan, tetapi untuk menenangkan Tuan Muda Zhou. Mata Suking berkilat panik. Tidak, Anda tidak perlu berpikir juga banyak, tinggal di sini dengan ketenangan pikiran, dan aku akan menjagamu saat ketua kembali. Katakan padanya kamu di sini dan beri dia kejutan. Kamu bisa membawa teman-temanmu, tapi jangan menghabiskan terlalu banyak uang. Ketua provinsi harus menyalahkan saya jika dia tahu. Haha, saya khawatir ibu saya tahu saya akan datang. Yah, tidak ada kejutan, hanya ketakutan. Qin Fan menatapnya dengan tenang, tanpa berbicara, matanya agresif. Saudari Suking, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Suking merasa bersalah setelah diawasi olehnya. Dia memalingkan muka dan tidak berani menatap Qin Fan. Dia merasa bahwa Qin Fan pasti telah melihat bahwa dia tidak mau menyinggung Zhou Wenbin saat ini. Baiklah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Zhou Wenbin adalah putra satu-satunya Direktur Zhou. Dia terbiasa mendominasi orang. Anda benar-benar tidak boleh memukulnya. Saya hampir menyelesaikan apa yang harus saya katakan. Tidak apa-apa, saya harus pergi. Sekarang dia hanya ingin melarikan diri secepat mungkin, dan dia tidak melihatnya selama beberapa tahun. Dia merasa kakaknya telah menjadi terlalu tajam. Di depannya, dia merasa tidak ada yang disembunyikan. Qin Fan masih tersenyum dan berkata dengan mata membara, sepertinya saudari Suking masih tidak mau mengatakannya. Karena saudari Suking tidak mengatakannya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Zhou Wenbin itu. Saudari Suking, beritahu aku semuanya. Aku datang ke sini kali ini karena aku mendengar beritanya, jadi aku datang ke sini untuk melihat apakah ada yang membutuhkan bantuanku. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan pergi ke Zhou Wenbin bertanya. Aku yakin dia akan memberitahuku. Mata Suking membelalak, seolah bertemu dengan Qin Fan untuk pertama kalinya. Xiao Fan benar-benar tahu apa yang dia dengar. Meskipun dia bingung, dia percaya bahwa Qin Fan dapat melakukan apa yang dia katakan. Pada akhirnya, dia menyerah. Oke, kamu tidak perlu pergi ke Zhou Wenbin, aku akan menceritakan semuanya. Grup Nianqi sedang menghadapi krisis keuangan yang besar, dan telah mencapai titik hidup dan mati. Ketua pergi ke kamar dagang Laut Barat untuk menarik investasi. Bin pergi ke perjamuan Ivy untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia dapat menarik investasi untuk menyelesaikan masalah rantai modal yang rusak dari grup Nianqi. Qin Fan bertanya dengan bingung, dengan kemampuan ibuku, bagaimana dapatkah ada masalah dengan rantai modal yang baik? Rantai modal adalah hal terpenting bagi sebuah perusahaan, tetapi juga merupakan tempat di mana masalah paling kecil kemungkinannya terjadi dengan tingkat bisnis Nianqi. Kesalahan sederhana seperti itu seharusnya tidak terjadi.